Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum sidang peradilan perdata dimulai, saya sebagai panitera pengganti akan membacakan tata tertib persidangan. Yang pertama, pengunjung yang hadir dalam persidangan menaati semua perintah yang dikeluarkan oleh Ketua Majelis Hakim. Yang kedua, pengunjung yang masih berada di luar harap masuk karena persidangan akan dimulai. Yang ketiga, memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia. Yang keempat, berbagai benda di bawah ini tidak dapat diperkenankan untuk dibawa ke dalam ruang sidang, yaitu senjata api, benda tajam, bahan peledak, dan peralatan atau berbagai benda yang dapat membahayakan keamanan ruang sidang. Yang kelima, dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang persidangan. Sidang perkara perdata dengan registrasi perkara nomor 135-G/PN-2021-PN-PBR antara Hovita Nur Adianti sebagai penggugat melawan Elsa Nursyafitri sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 25 April 2022. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata dengan registrasi nomor perkara nomor 135-G/PN-PBR tentang sengketa hak milik atas tanah antara Hovita Nur Adianti sebagai penggugat melawan Elsa Nursyafitri sebagai tergugat pada Senin tanggal 25 April 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, kepada pihak penggugat ya dalam persidangan ini, apakah saudara ini bertindak sendiri atau diwakili oleh kuasa hukum saudara? Saya diwakili dan didampingi oleh kuasa hukum yang mulia. Kalau begitu ya silahkan saudara itu menunjukkan surat izin beracara dan surat kuasa saudara. Baik, yang mulia. Baiklah, ya saudara kuasa hukum penggugat itu untuk menyebutkan identitas Anda. Baik, yang mulia. Perkenalkan, saya Baru Ilmi, beralamat kantor di Perumahan Sidomulyo, Jalan Garuda Raya, Kecamatan Marpoyan, Damai, Kota Pekanbaru. Ya, ini pihak tergugat dalam persidangan ini, apakah saudara ini bertindak sendiri atau juga diwakilkan oleh kuasa hukum saudara? Saya diwakili dan didampingi oleh kuasa hukum saya, yang mulia. Kalau begitu ya silakan saudara juga menunjukkan yaitu surat izin beracara dan surat kuasa saudara. Karena kuasa hukum penggugat itu bisa turut hadir untuk memeriksa. Ya. Baik, yang mulia. Baik, ya saudara kuasa hukum tergugat untuk juga menyebutkan identitas Anda. Baik, yang mulia. Perkenalkan, saya Silvi Isnendina, merupakan kuasa hukum dari tergugat yang akan mewakili tergugat hingga kasus ini selesai, yang mulia. Beralamatkan kantor di Jalan Diponegoro nomor 23 Pekanbaru. Terima kasih, yang mulia. Ya, baik. Agenda persidangan hari ini yaitu adalah permainan ya, baik sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, di mana sebelum perkara ini diperiksa dan juga diputus oleh pengadilan, ini saudara itu masing-masing diberi kesempatan untuk berpikir lebih jernih tentang baik buruknya perkara ini, ya diputus oleh pengadilan. Untuk itu saudara akan diberi kesempatan yang menyelesaikan perkara dengan mediasi. Ya, saudara penggugat, apakah mempunyai mediator sendiri? Tidak, yang mulia. Ya, kalau begitu bagaimana dengan saudara kuasa hukum tergugat? Tidak, yang mulia. Ya, baiklah, ya, karena tidak ada juga yang mengajukan mediator, maka majelis hakim akan menunjukkan mediator untuk proses mediasi ini. Ya, majelis hakim kalau begitu menunjuk
Putra SH sebagai mediator. Bagaimana kuasa hukum penggugat, apakah setuju? Kami setuju Yang Mulia. Baik, kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah setuju? Kami juga setuju Yang Mulia. Baik ya. Nah, untuk memberi kesempatan kepada penggugat dan tergugat itu untuk melakukan perdamaian. Untuk itu sidang ditunda selama 1 minggu dari sekarang ya, dan akan dilanjutkan nanti. Ya, apakah ada pertanyaan? Untuk panitra, 1 minggu dari sekarang kira-kira itu jatuh pada tanggal berapa? Pada tanggal 2 Mei 2022, Majelis. Apakah ada jadwal persidangan lain pada hari itu? Tidak ada, Majelis. Baik ya, sidang ditunda selama 1 minggu ke depan dan akan dilanjutkan kembali kalau begitu pada tanggal tadi hari Senin, tanggal 2 Mei 2022. Jadi kepada para pihak atau kuasa hukumnya juga itu diperintahkan ya untuk menghadiri sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tadi tanpa surat panggilan dari pengadilan. Maka dari itu sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin, tanggal 2 Mei 2022, sidang perkara perdata nomor 135 garis miring PDT-G-2021 PBR akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang perkara perdata nomor register 135 garing PDT-G garing 2021 garing PN.PBR antara Ovita Nur Adianti itu sebagai penggugat melawan Elsa Nur Syafitri sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, kuasa hukum penggugat itu bagaimana? Apakah selama 1 minggu ini sudah tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia. Ya, bagaimana juga kepada kuasa hukum tergugat, apakah selama 1 minggu itu sudah dirasa tercapai perdamaian? Belum Yang Mulia, dan kami mohon untuk melanjutkan persidangan Yang Mulia. Baik, kalau begitu agenda persidangan hari ini itu adalah pembacaan surat gugatan dari penggugat. Ya, saudara penggugat sudah siap dengan gugatannya? Sudah Mulia. Silahkan dibacakan kalau begitu. Nah, ini kepada kuasa hukum tergugat itu dimohonkan untuk memperhatikan dengan seksama ya. Baik, adapun dasar-dasar yang diajukan gugatan yaitu 1. Bahwa pada tanggal 5 Februari 2007 penggugat telah membeli sebidang tanah dari penggugat yang terletak di Jalan Mulia, Kelurahan Tengkarang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, seluas 1000 meter sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 3619 atas nama tergugat dengan batas sebelah timur berbatasan dengan perumahan Mardas Regnis. Sebelah barat berbatasan dengan CV Friendly dan IKP. Sebelah utara berbatasan dengan PT DMI Pekanbaru. Sebelah selatan berbatasan dengan Pondok Tahfiz Zaider Muklis. 2. Bahwa jual beli tersebut antara penggugat dengan tergugat dilakukan secara di bawah tangan, yakni hanya berdasarkan kwitansi pembayaran uang sebesar 70 juta rupiah. Pada tanggal 5 Februari 2007 dari penggugat kepada tergugat dan tergugat penyerahan surat tanah berupa sertifikat hak milik tanah nomor 3619 atas nama tergugat sendiri kepada penggugat, dan sampai saat ini tidak ada ganggu gugat dari pihak lain terhadap tanah tersebut. 3. Bahwa karena saling percaya dan penggugat
juga belum ada dana untuk balik nama pada saat itu, jadi penggugat membiarkan saja sertifikat tanah tersebut tanpa dibalik nama. 4. Bahwa ketika penggugat ingin balik nama, penggugat mengurusnya ke Badan Pertanahan atau BPN Kota Pekanbaru selaku turut tergugat melalui Notaris Agus Salim. Namun, notaris mengatakan pihak BPN Kota Pekanbaru atau turut tergugat meminta penggugat untuk membawa pemilik awal tanah tersebut. 5. Bahwa kemudian penggugat menemui tergugat di dalamnya, ternyata tergugat tidak ada beberapa pada alamatnya tersebut. Namun berdasarkan informasi dari masyarakat setempat bahwa tergugat sudah pindah tempat tinggal dan tidak diketahui lagi alamatnya. Kemudian penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat. Namun tidak ada titik terangnya alamat tergugat. Akhirnya penggugat putus asa untuk mencari keberadaannya. Bahwa sampai saat ini gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, penggugat sudah tidak mengetahui lagi di mana keberadaan tergugat bertempat tinggal. 7. Bahwa atas kelalaian penggugat tersebut di mana sampai saat ini status kepemilikan sertifikat tanah objek jual beli masih tertulis atas nama tergugat. Maka dengan gugatan ini penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat kiranya berkenan menyatakan bahwa jual beli antara penggugat dengan tergugat tersebut adalah sah dan berharga. Sebagaimana halnya akta jual beli dihadapkan di PPAT dengan memerintahkan instansi terkait Badan Pertahanan Nasional atau BPN untuk membalik namakan sertifikat hak milik atas tanah tersebut kepada nama penggugat. Maka dengan ini kami menggugat dalam petitum 1. Menerima dan mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bukti yang diajukan penggugat berupa kwitansi jual beli antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 5 Februari 2007 sah dan berharga. Yang ketiga, menyatakan jual beli antara penggugat dengan tergugat tersebut pada tanggal 5 Februari 2007 terhadap sebidang tanah seluas 1.005 meter sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 3619 yang terletak di Kelurahan Tanggerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Dari tergugat sebagai pemiliknya adalah sah dan berharga. 4. Menyatakan penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah seluas 1.015 meter sesuai dengan sertifikat hak milik nomor 3619 yang terletak di Kelurahan Tanggerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru. Memerintahkan Badan Pertahanan Nasional atau BPN Kota Pekanbaru selaku turut tergugat untuk mencatatkan dan memproses peralihan hak atas tanah objek jual beli dengan membalik namakan sertifikat hak atas tanah objek jual beli dari nama tergugat ke atas nama pemegang hak selanjutnya yaitu nama penggugat. 6. Membebani kepada tergugat untuk membayar ongkos perkara ini. Ya sudah, pembacaan pergugatannya. Sudah Yang Mulia. Baik, kalau begitu kepada saudara pihak tergugat, apakah saudara juga akan mengajukan jawaban atas gugatan penggugat? Ya, Yang Mulia, kami akan mengajukan jawaban gugatannya. Kami mohon waktu 7 hari, Yang Mulia. Ya, kepada saudara penggugat, apakah setuju? Baik Yang Mulia, kami setuju. Baik, ya untuk memberikan kesempatan kepada pihak tergugat untuk menyusun jawaban gugatannya, maka sidang pada hari ini ditunda. Untuk panitera, 7 hari dari sekarang itu akan dilanjutkan pada tanggal berapa ya? Pada tanggal 9 Mei 2022, majelis. Apakah pada hari itu kita ada persidangan lain? Tidak, majelis. Baik, terima kasih. Ya, kalau begitu, sidang ditunda 7 hari dari sekarang, ya pada tanggal 9 Mei, dengan agenda pembacaan jawaban gugatan. Kepada para pihak diharapkan datang tanpa harus dipanggil secara patut. Maka itu sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 9 Mei 2022, sidang perkara perdata nomor 135-PDT-G-2021-PN-PBR akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin persilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sidang perkara perdata nomor register 135-PDT-G-2021-PN-PBR antara Novita Nur Adianti sebagai penggugat itu melawan Elsa Nur Syafitri sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nah, ini apakah pihak penggugat itu sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap Yang Mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Ya baik ya, sebelum persidangan ini dilanjutkan, itu majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak, ya apakah upaya perdamaian itu telah dilakukan dan juga apakah sudah mendapatkan kesepakatan untuk berdamai? Ini bagaimana kepada pihak penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan Yang Mulia, namun tidak berhasil. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan Yang Mulia, dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian terhadap pihak tergugat. Ya baik. Kalau begitu bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan Yang Mulia, dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat. Baik ya, sidang ketiga dengan agenda pembacaan surat jawaban tergugat ini dirasa bisa untuk dilanjutkan sekarang. Ya, maka dari itu kepada pihak tergugat itu bagaimana? Apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap Yang Mulia. Silahkan diserahkan. Baiklah, saudara tergugat, apakah jawaban gugatan dianggap sudah dibacakan atau perlu dibacakan? Izin Yang Mulia, perlu dibacakan Yang Mulia. Ya, bagaimana dengan saudara penggugat? Setuju Yang Mulia. Dalam eksepsi, yang pertama bahwa tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat dalam surat gugatannya, kecuali yang diakui oleh tergugat secara tegas diakui kebenarannya. Yang kedua, bahwa dalil gugatan penggugat mengalami kekaburan, hal mana terlihat bahwa apa yang diuraikan dalam dalil gugatan para penggugat tentang letak objek tanah yang disengketakan adalah tidak jelas dan terang, karena tidak menyebutkan secara tegas di mana lokasi yang sebenarnya objek tanah sengketa tersebut berada, serta terdapat kesalahan terhadap batas-batas objek sengketa, yaitu batas selatan objek sengketa tanah dalam surat gugatan sebesar 30 M dari tanah Sumiati, namun nyatanya batas tersebut sebesar 35 M dari batas selatan objek sengketa. Yang ketiga, bahwa penggugat telah keliru di dalam menguraikan status kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh tergugat, karena tergugat tidak lagi memiliki hak atas tanah berdasarkan sertifikat hak milik nomor 3619 tahun 1990, melainkan memiliki hak atas berdasarkan sertifikat hak milik nomor 3216 tahun 2008 seluas lebih kurang 1018 meter kubik di atas tanah objek yang disengketakan. Yang keempat, petitum tidak jelas. Petitum gugatan meminta menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa dan menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun, hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas. Apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan, atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya. Tidak jelas tindakan apa yang harus diberhentikan tergugat. Bentuk petitum tidak jelas, antara lain, petitum tidak terinci, dan kontradiksi antara posita dengan petitum. Yang kelima, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 136 HIR, maka tergugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan dan memutus terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh penggugat dan memberikan putusan selat terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi relatif yang menyatakan
Yang pertama, menerima kompetensi relatif yang diajukan oleh tergugat. Yang kedua, menyatakan Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Primer dalam eksepsi yang pertama, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat seluruhnya, dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Yang ketiga, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Terima kasih Yang Mulia. Ya, baik ya, sebelumnya itu sudah disampaikan. Ini kepada saudara penggugat itu apakah akan mengajukan replik atas gugatan yang telah disampaikan oleh tergugat tadi? Tidak, Yang Mulia. Baik, karena penggugat tidak mengajukan replik, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian. Ini 7 hari dari sekarang, itu tanggal berapa, Panitera? Pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 Majelis. Ya, apakah terdapat sidang pada hari itu? Tidak Majelis. Ya, baik, tidak ya. Kalau begitu sidang selanjutnya pada hari Senin, tanggal 16 Mei dengan agenda pembuktian, itu untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk melakukan pembuktian. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya juga untuk menyiapkan bukti-bukti tertulis maupun juga bukti saksi agar para pihak hadir pada hari ya dan tanggal yang telah ditetapkan tadi tanpa dipanggil kembali. Kalau begitu sidang dinyatakan ditunda. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 16 Mei 2022, sidang perkara perdata nomor 135/PDT-G/PN.2021/PN.PBR akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sidang perkara perdata nomor register 135/PDT-G/2021/PN.PBR antara Ovita Nur Adianti sebagai penggugat itu melawan Elsa Nur Safitri sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, ini sebelum persidangan dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Dan juga apakah sudah mendapatkan kesepakatan untuk berdamai? Ini bagaimana dengan pihak penggugat? Upaya perdamaian sudah kami lakukan, Yang Mulia. Namun tidak berhasil juga. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan. Dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Ya, baik. Ini bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak penggugat Yang Mulia. Baik, kalau begitu apakah kuasa hukum penggugat itu sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap, Yang Mulia. Ya, apakah kuasa hukum tergugat itu juga sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap Yang Mulia. Baik ya. Ini apakah pihak turut tergugat hari ini hadir? Hadir Yang Mulia, saya Susilawati, salah satu staf kantor BPN yang akan mewakili dalam perkara ini Yang Mulia. Ya, agenda persidangan hari ini itu adalah pengajuan bukti-bukti dan juga saksi-saksi dari pihak penggugat. Ini apakah saudara penggugat sudah menyiapkan dengan bukti dan saksinya? Siap, Yang Mulia. Ya, kalau begitu kuasa hukum penggugat harap maju ke depan ya untuk memperlihatkan alat-alat bukti dan juga menyerahkan surat pengantar alat buktinya. Ini kepada kuasa hukum tergugat dipersilahkan maju
ya untuk melihatkan alat-alat bukti tersebut. Baik Yang Mulia. Ya baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis penggugat sudah selesai, apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudara pada hari ini? Iya Yang Mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi. Baik ya, kalau begitu Panitera untuk tolong dipanggil para saksi dan pihak penggugat. Kepada saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Kepada para saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Majelis Hakim. Apakah saudara sehat jasmani dan rohani? Sehat, Majelis Hakim. Ya, apakah saudara juga sudah siap untuk mengikuti persidangan? Siap, Majelis Hakim. Nah, kalau begitu sebelumnya saya akan memeriksa terlebih dahulu ya identitas saudara. Para saksi silahkan maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya. Ya, baiklah, kepada hakim anggota, ya dipersilahkan untuk mengambil sumpah dari saudara. Baik ya, mohon perhatian dari para saksi. Saudara Fania dan Elsa, silahkan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan mengatakan yang benar. Akan mengatakan yang benar. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Kepada saksi Fania, silahkan duduk kembali. Dan kepada saksi 2, silahkan meninggalkan ruang sidang. Baik, untuk saudara saksi, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi, nama saudara? Fania Mafira Sosabila. Tempat dan tanggal lahirnya? Pekanbaru 29 April 1993. Kebangsaan saudara? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Sumatera nomor 10 Pekanbaru. Agama dan pekerjaan saudara? Islam, pekerjaan saya pegawai negeri. Baik, saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan penggugat atau tergugat? Saya adalah tetangga penggugat yang mulia. Baik, apakah saudara mengetahui adanya kejadian jual beli tanah ini? Saya mengetahuinya yang mulia. Kapan itu terjadi? Tanggalnya saya lupa yang mulia, namun saya ingat bulannya yaitu di bulan Februari tahun 2007 yang mulia. Namun, lalu bagaimana Anda bisa mengetahui peristiwa tersebut? Bahwa saya diajak oleh penggugat untuk menemaninya membayarkan sejumlah uang kepada tergugat sebagai pembayaran pembelian sebidang tanah seluas 1050 meter kuadrat yang beralamat di Jalan Mulia yang mulia. Baik. Bagaimana Anda bisa mengetahui peristiwa tersebut? Apakah saudara masih mengingat siapa saja yang hadir pada saat itu? Masih yang hadir ada penggugat, tergugat, istri tergugat, ketua RT dari pihak tergugat, keluarga tergugat, dan namanya saya lupa. Baik ya. Apakah saudara saksi mengetahui berapa jumlah uang yang dibayar dalam transaksi jual beli tanah tersebut? Tahu yang mulia sebesar 70 juta. Kemudian bagaimana caranya saudara mengetahui jumlah uang tersebut? Uang itu dihitung dan langsung dibayarkan secara cash di hadapan saya yang mulia.
Baik ya, saya kira cukup. Baik, ini apakah kuasa hukum penggugat akan mengajukan pertanyaan? Baik, ada yang mulia. Ya, kalau gitu silahkan. Apakah saudara masih ingat jam berapa transaksi itu dilakukan? Jam berapa pastinya saya lupa, tapi kami mengunjungi rumah tergugat itu setelah makan siang. Baik, selanjutnya siapa saja yang ada bersama penggugat selain saudara pada saat itu? Tidak, setelah makan siang kami berdua dengan penggugat menuju rumah tergugat. Sampainya di sana kami telah ditunggu oleh tergugat beserta Bapak RT. Pertanyaan dari kami sudah cukup yang mulia. Ya, baik ya, kalau begitu apakah kuasa hukum tergugat juga akan mengajukan pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Ya, selain pertanyaan-pertanyaan tadi, ya apakah saudara ada mau menambahkan keterangan yang lain? Tidak ada yang mulia. Ini perlu dijelaskan bahwasanya apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini saudara itu ditekan serta diarahkan atau juga dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak ada yang mulia. Nah, saya rasa kalau begitu keterangan dari saudara sudah cukup. Apabila keterangan saudara itu masih diperlukan, ya saudara akan saya panggil lagi. Kalau begitu silahkan saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Ini kuasa hukum, ya kuasa hukum penggugat silahkan untuk dipanggilkan saksi 2. Baik yang mulia. Baik, kepada saudara saksi kedua, saya akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Saudara saksi, nama saudara? Kiki Helmi. Tempat dan tanggal lahir saudara? Pekanbaru 17 Mei 1974. Kebangsaan? Indonesia. Tempat tinggal? Jalan Teratai, Sukajadi di Pekanbaru. Agama dan pekerjaan? Saya beragama Islam dan pekerjaan saya sebagai wira swasta serta menjadi Ketua RT 01 Kelurahan Sukajadi yang mulia. Baik, terima kasih. Baik ya, walaupun saudara saksi sudah sampai di persidangan, saya ingin bertanya, apakah saudara saksi memang bersedia menjadi saksi dari penggugat? Iya, saya bersedia yang mulia. Apakah saudara ada hubungan dengan kedua pihak yang menjadi penggugat tersebut? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat. Apa sebenarnya hubungan saudara dengan penggugat itu? Saya menjadi ketua RT setepat pada tahun 2004 sampai dengan 2010 dan sekarang saya sebagai wakil RW setempat yang mulia. Baik, apakah saudara mengetahui riwayat dari tanah tersebut? Iya, saya tahu. Bagaimana saudara tahu dari keberadaan tanah tersebut? Dulu sebelum kejadian ini saya ditawari tergugat untuk membeli tanahnya. Namun saya belum terlalu membutuhkan tanah tersebut sehingga saya menolaknya yang mulia. Apakah tanah sengketa yang sekarang disengketakan ini berada di wilayah dari RT saudara? Tidak yang mulia, tanah tersebut berada di Jalan Mulia, Kelurahan Tangerang Selatan. Baik, cukup yang mulia ketua. Baik ya, ini apakah majelis hakim memiliki pertanyaan? Saya memiliki pertanyaan mulia. Ya, kalau begitu silahkan. Baik, pada saudara saksi, siapa saja yang hadir selain saudara pada saat kejadian tersebut? Penggugat dan temannya, tergugat dan istrinya, dan keluarga tergugat yang saya tidak tahu namanya. Apakah dalam transaksi jual beli tersebut, saudara mengetahui pembayaran saat itu dilakukan dengan membuat kwitansi jual beli? Iya, ada yang mulia. Saya melihat ada kwitansi yang ditandatangani. Siapa saja yang menandatangani kwitansi tersebut? Ditandatangani oleh tergugat saja yang mulia.
Baik, itu saja dari saya yang mulia. Ya baik, kalau begitu kepada kuasa hukum penggugat itu apakah juga memiliki pertanyaan yang lain? Baik, ada yang mulia. Ya baik, dipersilahkan kepada kuasa hukum penggugat untuk mengajukan pertanyaan. Baiklah, apakah saudara melihat ada kwitansi yang ditandatangani oleh tergugat? Ada, penggugat menyodorkan kwitansi kepada tergugat, kemudian tergugat membacanya, lalu kwitansi tersebut ditandatanganinya yang mulia. Baik yang mulia, saya rasa sudah cukup. Baik ya, kalau begitu kepada kuasa hukum tergugat, itu apakah juga memiliki dipersilahkan untuk kuasa hukum tergugat ya untuk mengajukan pertanyaan. Baik yang mulia, pada saudara saksi, apakah Anda mengenal tergugat baik? Iya, saya kenal. Apakah saudara pernah melihat lokasi tanahnya? Tidak, kemarin baru pertama kali saya diajak untuk melihat langsung. Berarti saudara tidak mengetahui secara pasti lokasi tanah tersebut. Kepada kuasa hukum tergugat ya, itu bertanyalah kepada saksi dengan pertanyaan ya yang saksi itu bebas untuk menjawabnya. Baik yang mulia, cukup yang mulia. Nah, kalau begitu apakah ada keterangan lain ya yang ingin saudara sampaikan dalam persidangan ini selain keterangan yang telah saudara utarakan tadi? Tidak yang mulia. Apakah dalam penyampaian tadi ya pada saat ini saudara itu ditekan serta diarahkan dan juga dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak yang mulia. Keterangan ya, kalau begitu keterangan dari saksi saya rasa sudah cukup ya. Ya, ini apabila dalam sidang berikutnya keterangan saudara masih diperlukan, saudara akan dipanggil kembali. Kalau begitu saudara dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan sidang. Ya. Saudara kuasa hukum tergugat, ya, apakah saudara akan mengajukan alat bukti dan saksi dalam persidangan kali ini? Belum yang mulia hakim, untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut. Ya, oke ya. Ya, bagaimana kepada saudara pihak penggugat? Apakah Anda setuju dengan waktu yang dimintakan tadi oleh pihak tergugat? Baik, kami setuju yang mulia. Baik, kalau begitu untuk sidang hari ini itu ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada Rabu tanggal 23 Mei 2022. Nantinya dilaksanakan jam 9 ya di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Dengan agenda sidang itu pengajuan bukti-bukti oleh pihak tergugat. Dan kepada para pihak itu juga diperintahkan agar menghadap sidang itu tanpa dipanggil kembali. Ya, kalau begitu sidang dinyatakan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senin, 30 Mei 2022. Sidang perkara perdata nomor 135/PDT-G-PN-PN-PBR akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor register 135-PDT-G-2021-PN-PBR antara Ovita Nur Adianti itu sebagai penggugat melawan Elsa Nur Sapitri sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 itu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, majelis hakim ingin bertanya kepada para pihak.
Ya, apakah upaya perdamaian telah dilakukan dan juga apakah sudah mendapatkan kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana kepada pihak penggugat? Baik, Yang Mulia. Upaya perdamaian sudah kami lakukan, Yang Mulia. Namun tidak berhasil juga. Untuk itu, kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan, Yang Mulia. Dan kami tetap akan mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat, Yang Mulia. Ya, baik. Kalau begitu bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan dan kami juga akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat yang mulia. Baik ya, apakah kuasa hukum tergugat itu sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Ya, kepada kuasa hukum tergugat, apakah juga sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, karena pemeriksaan bukti tertulis tergugat sudah selesai, apakah kuasa hukum tergugat akan mengajukan saksi guna menguatkan dalil-dalil saudara pada hari ini? Iya, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan satu orang saksi, yaitu Saudari Susilawati. Kalau begitu, Panitera, untuk tolong dipanggilkan para saksi dari pihak tergugat. Kepada saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Ini kepada saksi, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa, Yang Mulia. Apakah saudara itu sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Ya, kalau begitu sebelumnya saya akan memeriksa terlebih dahulu identitas saudara. Ya, para saksi silahkan maju ke depan untuk menyerahkan identitasnya. Ya, baik. Kepada Hakim Anggota 1, itu dipersilahkan untuk mengambil sumpah dari saudara Susilawati. Baik, saudara saksi Susilawati, silahkan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan mengatakan yang benar. Akan mengatakan yang benar. Tiada lain dari yang sebenarnya. Tiada lain dari yang sebenarnya. Kepada saksi Susilawati dipersilahkan untuk duduk kembali. Ya, saksi 2 itu disilahkan juga untuk meninggalkan ruang sidang. Baik, kepada saksi, nama saudara, Susilawati, tempat dan tanggal lahir saudara, Pekanbaru, 6 Desember 1980. kebangsaan, Indonesia, tempat tinggal, Jalan Teratai nomor 12, agama dan pekerjaan saudara, Islam, dan pekerjaan saya pegawai negeri. Baik, terima kasih. Baik, saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara bersedia menjadi saksi dari tergugat? Ya, saya bersedia. Baik, apakah saudara ada hubungan dengan kedua pihak yang berperkara pada persidangan ini? Saya tidak ada hubungan keluarga dengan penggugat. Baik, apa hubungan saudara dengan penggugat? Saya adalah warga sekitar tempat sengketa tanah, Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui adanya jual beli tanah? Ya, saya tahu, Yang Mulia. Kira-kira kapan itu terjadi? Tanggal pastinya saya lupa, Yang Mulia, namun saya ingat bulannya, yaitu di bulan Februari, Yang Mulia. Kalau begitu, apakah saudara ikut menyaksikan jual beli tanah tersebut? Iya, saya berada di sana, namun saya tidak menyaksikan transaksi tersebut, Yang Mulia, karena saya sedang membersihkan rumah tersebut
Kebetulan hari itu saya sedang diminta untuk membersihkan tempat tersebut, Yang Mulia. Jadi dari keterangan saudara, saudara tidak melihat ya ada transaksi jual beli? Tidak, Yang Mulia. Baik, saya kira demikian Hakim Ketua. Ini kepada Hakim anggota 2. Apakah ingin juga mengajukan pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Ya, pihak penggugat, ya pihak tergugat, apakah juga akan mengajukan pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Kalau begitu, saudara saksi, ya apakah ada keterangan lain yang ingin saudara sampaikan? Selain keterangan yang tadi selain keterangan tadi yang sudah saudara utarakan. Tidak, Yang Mulia. Ya, apakah dalam menyampaikan keterangan saat ini, itu saudara ditekan, serta diarahkan dan juga dipengaruhi oleh orang lain dalam bentuk apapun? Tidak, Yang Mulia. Saya rasa keterangan dari saudara sudah cukup, maka dari itu apabila keterangan saudara nanti masih diperlukan, saudara akan dipanggil kembali. Silahkan saudara untuk meninggalkan ruang sidang. Saudara pihak tergugat, apakah masih ada bukti dan saksi yang ingin Anda ajukan ke muka persidangan? Tidak ada, Yang Mulia Hakim. Kalau begitu, apakah pihak penggugat akan menyampaikan kesimpulan? Iya, Yang Mulia Hakim. Untuk itu, kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan kesimpulan, Yang Mulia. Ya, kepada pihak tergugat, itu apakah juga akan menyampaikan kesimpulan? Iya, Yang Mulia Hakim. Untuk itu kami mohon agar diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan kesimpulan. Ya, untuk itu sidang hari ini ditunda dan sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, tanggal 6 Juni jam 9 di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru. Dengan agenda sidang itu penyampaian kesimpulan dari para pihak, dan kepada para pihak itu diperintahkan agar datang menghadap sidang tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Majelis Hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, Senin 6 Juni 2022, sidang perkara perdata nomor 135-PDT.G-2021-PN.PBR akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor register 135-PDT.G-2021-PBR antara Ovita Nur Adianti sebagai penggugat melawan Elsa Nur Safitri sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 itu dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Ya, baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya terlebih dahulu kepada para pihak, ya apakah upaya perdamaian itu telah dilakukan, dan juga apakah sudah mendapatkan kesepakatan untuk berdamai. Ya, ini tolong dijelaskan bagaimana dari pihak penggugat. Baik, Yang Mulia, upaya perdamaian sudah kami lakukan, namun tidak berhasil juga. Untuk itu kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan, Yang Mulia, dan kami akan tetap mengusahakan perdamaian dengan pihak tergugat. Baik, apakah kuasa hukum tergugat itu sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini adalah penyampaian kesimpulan. Kalau begitu kepada saudara penasihat hukum penggugat, apakah sudah siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Ya, bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah saudara juga siap untuk menyampaikan kesimpulan? Siap, Yang Mulia. Ya. Ya, baiklah,
sidang ditunda sampai 7 hari ke depan. Ya, sidang ini ditunda sampai 1 minggu ke depan, hari Selasa, tanggal 13 Juni 2022 dengan agenda sidang pembacaan putusan. Diperintahkan kepada para pihak atau kuasa hukumnya juga untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, itu tanpa dipanggil kembali. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara sengketa hak milik atas tanah dengan registrasi perkara nomor G/2021/PN.PBR pada hari Selasa tanggal 23 April 2022 ditunda. Majelis Hakim dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Senin 6 Juni 2022, sidang perkara perdata nomor 135-G/PDT.G/2021-PN.PBR akan segera dimulai. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang perkara perdata nomor register 135-PDT.G/2021-PN.PBR antara Ovita Nur Adianti itu sebagai penggugat melawan Elsa Nur Safitri sebagai tergugat pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sebelum persidangan ini dilanjutkan, Majelis Hakim ingin bertanya kepada para pihak, apakah upaya perdamaian telah dilakukan? Dan apakah sudah mendapatkan kesepakatan untuk berdamai? Bagaimana pihak penggugat? Baik, upaya perdamaian sudah kami lakukan Yang Mulia, namun tidak berhasil. Untuk itu, kami mohon agar sidang tetap dilanjutkan Yang Mulia. Ya, bagaimana dengan pihak tergugat? Kami juga mohon agar sidang tetap dilanjutkan, Yang Mulia. Baik ya. Ini apakah kuasa hukum tergugat itu sudah siap untuk melanjutkan persidangan? Sudah siap Yang Mulia. Ya, kepada kuasa hukum tergugat itu apakah sudah siap juga untuk melanjutkan persidangan? Siap, Yang Mulia. Baik, ini sesuai dengan perintah agenda sidang yang lalu, maka agenda persidangan pada hari ini itu adalah pembacaan putusan dan diperintahkan kepada para pihak itu untuk memperhatikan isi putusan. Ya. Kepada saudara kuasa hukum penggugat, apakah saudara mengerti dengan isi putusan tersebut? Kalau begitu, apakah saudara dan juga yang saudara wakili itu menerima putusan ini? Baik, kami akan pikir-pikir dulu, Majelis Hakim. Kepada saudara hukum tergugat, ini apakah sudah mengerti dengan isi putusan yang tadi telah dibacakan? Mengerti, Yang Mulia Majelis Hakim. Kalau begitu, apakah saudara itu menerima putusan ini? Kami juga akan pikir-pikir dulu, Yang Mulia Majelis Hakim. Kalau begitu, kepada para pihak yang nantinya merasa keberatan ya dengan isi putusan tadi, itu dapat mengajukan banding. Itu dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang. Sejak putusan ini dibacakan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara sengketa hak milik atas tanah dengan registrasi perkara nomor 135-G/PDT.G/2021-PN.PBR pada hari Senin tanggal 3 2022 dinyatakan selesai. Majelis dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.